Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus. Saya hidup dari kecil sampai lulus SMP ada bersama-sama dengan orang tua di kampung. Dan di zaman saya ada suatu tradisi yang menarik bagi saya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang seumur dengan saya pasti mengalami tradisi atau adat istiadat yang saya alami di masa kecil. Yang terjadi adalah misalnya ketika orang mau menyambut suatu yang penting untuk suatu kampung, atau orang mau menyambut sebutkanlah hari sepenting, hari Lebaran, maka mereka menempuh bahwa mereka bersih-bersih rumah, mereka bersih-bersih seluruh seputar rumah untuk menyambut hari yang penting. Rumah dan seputar rumah dibersihkan secantik mungkin, seindah mungkin. Bahkan untuk membersihkan tempat-tempat guna menyambut hari penting di kampung itu, atau kalau tadi saya sebutkan seperti hari Lebaran di masyarakat kita, orang pun sampai membersihkan yang namanya makam. Makam pun juga demikian dibersihkan, bersih banget. Supaya apa? Supaya menyambut hari penting bagi kampung, bagi keluarga, semuanya berjalan dengan baik. Mengapa saya mengangkat ini, menyinggung ini? Ini sebenarnya tidak lepas juga betapa kita membaca dalam kitab suci, juga termasuk yang diperingati hari ini. Hari ini peringatan wajib hati tersuci Santa Maria. Hati Maria, rahim Maria disiapkan sesiap mungkin, sesuci mungkin untuk datangnya Roh Kudus, yang memang dari Roh Kudus itu Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Jadi akan lahirnya Yesus melalui Bunda Maria sangat-sangat disiapkan. Tidak merupakan suatu yang sekonyong-konyong, suatu yang ujuk-ujuk, suatu yang tiba-tiba. Tapi pribadi Bunda Maria sendiri disiapkan oleh Allah dengan hatinya yang suci, dengan rahimnya yang suci, untuk menyiapkan Yesus yang suci akan hadir bagi kita. Nah, ini suatu permenungan yang sangat penting. Permenungan yang sangat penting bagi kita, yaitu salah satunya, sebagai roh paroki saya bangga banget kepada umatku yang rajin misa di gereja ini. Tapi masih ada yang saya sampaikan untuk dicatat, yaitu siapkanlah ke gereja dengan tangan yang bersih, fisik yang bersih, hati yang bersih. Karena apa? Karena kita akan menerima tubuh Yesus. Ini yang sering kita abaikan dan kita sembrono, lalai, abai. Bahwa untuk menyambut firman Tuhan juga tubuh kudusnya, siapkanlah keberadaanmu, sehingga dirimu yang sudah bersih suci semakin suci oleh kehadiran tubuh Yesus, firman kudusnya. Amin. Biasakanlah itu, sehingga benar-benar kehidupan kita beriman, beragama, dan beribadah membuat kita kudus, seperti juga Bunda Maria yang berhati suci yang kita peringati hari ini.
Sering kita mendengarkan waktu berita perkawinan, berita atau pengumuman perkawinan di gereja. Di sana berita atau perkawinan di gereja itu ditutup dengan kalimat ini: barang siapa tahu halangan calon menikah ini, harap lapor kepada roh paroki. Karena apa? Karena orang yang menerima sakramen perkawinan ini tidak boleh ada halangan. Halangan misalnya, ternyata dia sudah punya pasangan. Ternyata orang tahu bahwa calonnya itu adalah sebenarnya didapat dari kriminalitas, membunuh pasangan asli dari pasangan itu dan ia ambil akan jadikan pasangan, itu kriminal. Lalu juga orang tua tidak merestui. Orang tidak merestui, romo jangan yakin untuk memberkati. Nanti habis pemberkatan bisa jadi kan orangnya tidak setuju, romonya dipukuli oleh orang tuanya. Karena tanpa restu orang tua kok romo menikahkan anaknya. Lalu yang mau saya katakan adalah sesungguhnya kalimat barang siapa tahu halangan harap lapor pada romo, kalau kita tahu sama kita tidak layak menerima komuni, ngomonglah kepada romo. Supaya apa? Teman kita membereskan hidupnya sehingga dia menerima sakramen dengan tangan yang bersih, diri yang bersih, hati yang bersih. Itulah makna suci sakramen. Tuhan memberkati. Marilah berdoa.